warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Sakinah dari Lokal 3B Tadris Biologi dengan NIM 2010-204008. Dengan dosen pengampu Bapak Hendra Lardirman SSI MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi populasi yang mencakup dengan penyebaran populasi dan tipe interaksi negatif, pasangan isolasi, dan teoritas. Penyebaran populasi adalah pergerakan individu ke dalam atau keluar dari populasi. Penyebaran populasi berperan penting dalam penyebaran secara geografi dari tumbuhan, hewan, manusia ke suatu arah di mana mereka belum menempatinya. Penyebaran populasi dapat disebabkan karena dorongan mencari makanan, menghindarkan diri dari predator, pengaruh iklim, terbawa angin atau air, kebiasaan kawin, dan faktor fisik lainnya. Populasi adalah kumpulan individu dari suatu jenis organisme. Pengertian ini dikemukakan untuk menjelaskan bahwa individu-individu suatu jenis organisme dapat tersebar luas di muka bumi, namun tidak semuanya dapat saling berhubungan untuk mengadakan perkawinan atau pertukaran informasi genetik dari tempat terpisah. Individu-individu yang hidup di suatu tempat tertentu dan antaranya sesamanya dapat melakukan perkawinan sehingga dapat mengadakan pertukaran informasi genetik dinyatakan sebagai satu kelompok yang disebut populasi. Penyebaran populasi dalam suatu ekosistem dapat terjadi melalui tiga pola, yaitu emigrasi, pergerakan individu keluar daerah populasinya ke tempat lainnya yang tinggal secara permanen. 2. Imigrasi, yaitu pergerakan individu dari suatu daerah populasi lainnya yang tinggal secara permanen. Migrasi atau pergerakan secara dua arah atau individu dari suatu arah ke daerah populasi lainnya secara periodik. Keragaman tak terbatas dari pola penyebaran. Demikian terjadi dalam alam secara kasar dapat dibedakan menjadi 1. Penyebaran teratur atau seragam, di mana individu-individu terdapat pada tempat tertentu dalam komunitas. 2. Penyebaran secara acak atau random, di mana individu-individu menyebar dalam beberapa tempat dan mengelompok dalam tempat lainnya. 3. Penyebaran kelompok atau berumpun, di mana individu-individu selalu dalam kelompok-kelompok yang sangat jarang terlihat sendiri secara terpisah. Tipe-tipe interaksi antar spesies. 1. Netralisme. Netralisme adalah interaksi antara dua atau lebih spesies yang satu sama lain tidak terpengaruh adanya asosiasi. Dalam netralisme tidak ada yang diuntungkan dan dirugikan. Contohnya sapi dan kucing. Sapi memakan rumput sedangkan kucing memakan tikus. 2. Kompetisi atau persaingan. Kompetisi adalah interaksi antara dua atau lebih spesies yang saling menghalangi. Kompetisi dapat terjadi karena setiap spesies memiliki kebutuhan yang sama, di mana setiap spesies bersaing dalam memperebutkan sesuatu yang diperlukan dalam hidupnya, seperti ruang, tempat, udara, air, makanan, sinar matahari, dan pasangan kawin. Kompetisi dibagi menjadi dua, yaitu kompetisi intraspesifik dan kompetisi intraspesifik. Kompetisi intraspesifik yaitu persaingan yang terjadi di antara organisme atau individu yang memiliki spesies yang sama. Contohnya kambing jantan dengan kambing jantan berkelahi dalam memperebutkan pasangan kawinnya. Kedua, kompetisi interspesifik, yaitu persaingan yang di antara organisme atau individu yang berbeda spesies. Contohnya kompetisi interspesifik adalah tanaman jagung dan rumput yang tumbuh di ladang yang sama. Tiga, komensalisme. Komensalisme adalah interaksi atau hubungan antara dua atau lebih spesies di mana salah satu pihak diuntungkan dan spesies yang lain tidak dirugikan. Contohnya tumbuhan paku dan anggrek yang hidup menempel di pohon.
4. Amensalisme. Amensalisme adalah interaksi antara dua spesies atau lebih yang berakibat salah satu pihak dirugikan sedangkan pihak yang lain tidak terpengaruh oleh adanya asosiasi yang tidak berakibat apa-apa. Contohnya adalah Nerium oleander menghasilkan racun oleandrin yang mematikan bagi manusia. 5. Parasitisme adalah interaksi atau hubungan antar organisme yang berbeda spesies yang hanya diuntungkan salah satu pihak sedangkan yang lain dirugikan. Parasit memperoleh makanan dari inangnya. Jika inangnya mati, maka parasit akan mati atau mencari inang baru. Berdasarkan parasit dibedakan menjadi parasit antara lain sebagai berikut. Parasit internal, contohnya Trichomonas vaginalis yang hidup pada saluran kelamin manusia. Parasit eksternal atau ektoparasit, contohnya tumbuhan tali putri yang hidup menumpang pada tanaman lain. 6. Mutualisme. Mutualisme adalah interaksi hubungan antara dua spesies atau lebih yang setiap pihak mendapatkan keuntungan dari saling membutuhkan yang sifatnya wajib. Contohnya adalah lichen yang merupakan mutualisme antara jamur dengan Cyanobacteria rhizobium dan hidup pada bintil akar kacang-kacangan lebih dengan bunga. 7. Protokooperasi. Protokooperasi adalah interaksi atau hubungan antara dua spesies yang lebih dari setiap mendapatkan keuntungan tetapi tidak bersifat wajib. Contohnya adalah kerbau dengan burung jalak. Burung jalak mendapatkan makanan berupa kutu walaupun burung tidak bisa mendapatkan makanan dari sumber seperti semut, belalang, ulat, sementara kerbau terbebas dari kutu. 8. Predasi atau pemangsaan. Predasi adalah interaksi atau hubungan mangsa dan mangsa predator. Predasi adalah hubungan yang sangat erat karena tanpa ada mangsa, predator tidak dapat hidup. Predator berfungsi sebagai pengontrol populasi mangsa. Contohnya predasi adalah ular yang menjadi predator tikus, singa dengan kijang beruang dengan ikan salem. Teritorialitas. Teritorialitas adalah pengaturan yang dijalankan oleh negara-negara di dunia dengan sistem pemerintahan parlementer ataupun presidensial yang berdasarkan pada kekuasaan negara untuk daerah-daerah yang secara legal menjadi kedaulatan. Syarat asas teritorial yaitu berdasarkan yurisdiksi yang dihasilkan dari batas-batas teritorialnya. Negara mempunyai kekuasaan yang berkedaulatan tertinggi yang mengatur setiap orang, benda, dan peristiwa yang terjadi dalam teritorial tersebut. Menghasilkan yurisdiksi terhadap orang, benda, peristiwa, atau masalah yang berada di batas teritorialnya. Meskipun warga negara asing berada dalam wilayah teritorial, maka harus tunduk dan pada kekuasaan hukum negara yang bersangkutan. Asas teritorial mempermasalahkan mengenai lingkungan kedaulatan berlakunya hukum pada ruang. Asas teritorial merupakan asas yang fundamental ketika telah ditetapkan batas hukum di suatu teritori dalam keadaan tertentu dan subjek tertentu, maka asas teritorial dapat diperluas cakupannya. Macam asas teritorial yaitu subjektif dan objektif. Negara mempunyai kewenangan dalam mengklaim serta menjalankan yurisdiksi teritorialnya. Asas tindakan hukum yang dilakukan namun tindakan hukum diselesaikan di negara lain secara sederhana. Negara mempunyai wewenang dalam menyelesaikan permasalahan dilakukan oleh warga negara lain. Dampak dari asas ini adalah adanya kekebalan kedaulatan di mana setiap warga negara yang tersandung hukum di negara yang ditinggal dapat secara langsung memperoleh bantuan atas arti kewarganegaraan yang dimilikinya. Objektif.
Negara mempunyai wewenang dalam menyelesaikan permasalahan atau pelanggaran norma hukum yang dilakukan oleh warga negara asing di wilayah teritorialnya. Alasannya adalah pelanggar dari negara lain tersebut telah merugikan negara tempat pelanggaran dilakukan. Contoh asas teritorial adalah hukum pidana sama kasus Siti Aisyah. Hukum pidana memberlakukan hukum pidana nasional terhadap tindakan pidana yang terdiri dalam wilayah negara Indonesia. Singkatnya, pernah beberapa waktu lalu di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia menghukum warga negara Australia dengan hukuman mati lantaran ia mengedarkan narkoba di wilayah NKRI. Meskipun pemerintahan Australia melakukan intervensi atau tindakan pemerintah Indonesia melakukan hukuman mati dengan kasar, dengan dasar pelanggaran atas makna HAM. Akan tetapi tetap negara Indonesia meyakini itu merupakan salah satu tanggung jawab yang menyelamatkan generasi mudanya. Dengan demikian, setelah Australia memberikan bantuan akan tetapi gagal, pada akhirnya tetap warga negara Australia dihukum mati juga. Kasus Siti Aisyah. Siti Aisyah merupakan warga negara Indonesia yang diduga terlibat dalam pembunuhan Kim Jong-nam. Saudara tiri dari Kim Jong-un, terjadinya peristiwa adalah di Bandara Kuala Lumpur, sehingga kasus ditangani oleh Kepolisian Kuala Lumpur. Kemudian pemerintahan Indonesia yang mendengar kabar tersebut menangani kasus Siti Aisyah hingga akhirnya ia terbebas dari tuduhan pembunuhan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.